Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cendekia. Semoga kita menjadi orang-orang yang cerdas, yang selalu menggunakan kecerdasan untuk bekerja, belajar, dan menjawab semua persoalan dengan gagasan dan ide yang cemerlang. Model sel. Apakah yang dinamakan dengan model sel? Model sel adalah merupakan model 3 dimensi yang menunjukkan bagian sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk membuat model sel, Ananda bisa menggunakan styrofoam atau lilin plastisin. Untuk memudahkan dalam pembuatan model sel, pada baiknya kita mengenal dulu apa saja organel-organel pada sel. Pertama adalah membran sel. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Kedua, sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel terdapat di sitoplasma. 3. Inti sel atau nukleus. Nukleus tersusun atas membran, cairan inti atau nukleoplasma, kromosom dan anak inti nukleolus. Nukleolus berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang tersusun atas benang-benang kromatin. Cairan inti tersusun atas air, protein, dan mineral. 4. Mitokondria. Organel membran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Berbentuk butiran-butiran. Ribosom ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada pula yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi dalam pembuatan sintesis protein. Retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju ke sitoplasma. Ada dua tipe RE, yaitu RE kasar dan halus. Pada membran RE kasar terdapat ribosom. RE halus tidak ditempeli ribosom. RE berperan untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Golgi atau kompleks Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan kantung yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berperan untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh RE dan menyalurkan ke organel-organel yang membutuhkannya. 8. Lisosom. Lisosom merupakan organel berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Lisosom berfungsi untuk mencerna zat sisa makanan atau zat asing. Lisosom hanya terdapat pada sel hewan. 9. Sentriol. Sentriol berperan dalam pembelahan sel, hanya dimiliki oleh sel hewan. 10. Vakuola. Vakuola berarti ruangan sel. Pada tumbuhan yang sudah tua, vakuola berukuran besar dan berisi cadangan makanan, sedangkan pada sel hewan vakuola berukuran kecil. Plastida. Plastida hanya terdapat pada tumbuhan. Plastida mengandung pigmen tertentu. Kloroplas merupakan plastida yang berwarna hijau karena memiliki klorofil dan berperan dalam fotosintesis. 12. Dinding sel. Membran sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Selain melindungi sel, dinding sel juga menjaga bentuk sel tumbuhan menjadi tetap dan kaku. Organel-organel yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Dari penjelasan di atas, ternyata antara sel tumbuhan dan sel hewan terdapat perbedaan. Memahaminya lagi, ada sebaiknya Ananda akan membuat model sel dengan menggunakan lilin plastisin atau styrofoam. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.